Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah latihan untuk PAS Fisika 2022 part pertama. Jadi karena totalnya ada 40 soal, setiap part itu ada 10 soal, maka Pak Guru akan membuat 4 part. Nah, jadi silahkan menonton. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi, jadi insya Allah tidak begitu jauh dengan soal ujian esok. Jadi dipelajari, dipahami, sehingga kalian tidak tersesat pas ujiannya ya. Sebelum belajar, mari berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nomor 1, sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya adalah 160 cm. Pada batang bekerja 3 gaya. Kalau panjangnya 160, berarti dibagi 2 jadi 80 ya. Maka titik putarnya di sini. Kita dibagi 2, yang satu ini panjangnya 80, yang kanan 80, yang kiri juga 80. Yang kiri juga 80. Dan ingat, karena panjangnya 100, maka jarak dari sini ke sini adalah 20 ya. 20 cm. Kan 100 kurangin 80, panjangnya 20. Jika F1 adalah 10 cm, F1 adalah 10 cm, kemudian ada F2 sama dengan 20 cm, 20 Newton, sorry. Kemudian F3 sebesar 30 Newton, dan titik putarnya ada di tengahnya. Maka berapakah momen gaya yang menyebabkan batang berotasi? Yang ditanyakan adalah momen gaya. Pak Guru bold dulu apa yang ditanyakan. Besar momen gaya gabungan. Ini kan ada gaya 1, ada gaya 2, ada gaya 3, dan titik putarnya ada di tengah. Maka dari sini kita akan menggambarkan bahwa ada yang namanya gaya 1, torsi ya, sigma torsi yang diminta. Sigma torsi. Nah, kita lihat nih. Torsi 1 arahnya kan ke sini nih. Jadi dia berputarnya searah jarum jam, nilainya plus torsi 1. Kemudian torsi 2 kita lihat arahnya ke sana, berlawanan jarum jam, ini nilainya plus. Kemudian ini nilainya minus. Ini minus torsi 2. Nah, terus torsi 3 ini kan arahnya ke sini juga. Itu artinya plus ya. Searah jarum jam, ini plus torsi 3. Nah, kalau Pak Guru gambarkan dia begini titiknya. Nah, dari titik ini, dari torsi 1 ini kan ke sini arahnya. Jadi positif ya, searah jarum jam. Kemudian torsi ini yang kedua ada di bawah. Kita lihat dari titik putarnya ini, dia arahnya ke sana. Nah, berlawanan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dia arahnya ke sini. Dilihat dari titik putarnya ini. Maka nilainya plus. Maka dari sini kita dapat F1 dikali R1 min F2 kali R2 plus F3 dikali R3. F1-nya itu kan sebesar berapa tadi? 10 Newton ya. R1-nya jarak dari titik ke pusatnya itu 80 cm. Kalau kita ubah jadi 0,8. F2 nilainya 20. Terus jaraknya adalah 20 cm atau 0,2. Ditambah F3 nilainya 30. Dan jaraknya juga 80 cm atau 0,8. Jadi caranya kalau kayak gini tinggal hilangkan komanya aja. 1 kali 8 8 kurang 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 8 24. 8 kurang 4 itu 4, 4 tambah 24 itu 28 Newton meter. Maka jawabannya adalah C. Jadi rumus dasar dari soal ini adalah torsi sama dengan F dikali R, dan sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 dan seterusnya. Plus minusnya berlaku di sini. Lanjut nomor 2. Perhatikan 2 buah bola. Oke, Pak Guru sebutkan ya, kata kuncinya di sini bola. Tidak disebutkan bolanya jenis bola pejal atau bola berongga, sehingga kita menganggapnya partikel. Panjang kawatnya 30 meter. L2 sebesar 20 meter. Nah, 30 meter, satunya 20 meter. Berarti yang satunya kan 10 meter ya. Berarti di sini adalah 30, di sini 20 meter, yang di sini adalah 10 meter. Sip. Berapakah momen inersia? Yang ditanyakan adalah momen inersia, I. Nah, maka rumusnya adalah I sama dengan KMR kuadrat. Karena ada 2, berarti I-nya I1 sama I2 ditambah ya. Berarti IA ditambahkan IB. IA ini kan sama dengan K dikali MA dikali RA kuadrat. Kemudian kalau IB itu K dikali M massa B dikali RB kuadrat. K itu kan, nah karena bolanya tidak disebut bola jenis apa, maka dianggap adalah partikel. Kalau partikel berarti nilai K-nya sama dengan 1. 1 dikali massa A itu 0,2, jaraknya itu 10 kuadrat. 100 dikali 0,2 itu 20 ya. Kemudian ini K-nya ini 1, massanya itu 0,6, jaraknya itu 20 kuadrat. 20 kuadrat 400, 400 dikali 6 itu berarti 240. Kalau kita gabung berarti menjadi 260. Jadi jawabannya itu yang A. Jadi kalau tipe soal ini kalian fokuskan pada rumus I sama dengan KMR kuadrat. Lanjut.
Perhatikan gambar. Nah, ini gabungan antara momen gaya dan momen inersia. Sebuah bola roda pejal homogen seperti di samping. Pada tepi roda dililitkan sebuah tali dan kemudian ujung tali dari gaya F. F-nya sebesar 3 Newton. Jika massa roda sebesar 350 dan jari-jarinya sebesar 10, maka hitunglah percepatan sudut. Oke. Nah, jadi percepatan sudut itu dilambangkan dengan alfa ya. Dimana rumus dasarnya adalah torsi sama dengan I dikali alfa. Torsi itu rumusnya kan F kali R tadi. I itu kan rumusnya KMR kuadrat ya. Dikali alfa. Karena R ini sama dengan R ini, jadi boleh dicoret nih R-nya. Maka F kita tulis 3 Newton seperti pada soal. Dan ini kata kunci lagi. Yang diminta ada roda pejal. Roda pejal itu menunjukkan K-nya itu sebesar setengah. Untuk kalian perlu ketahui, agar singkat ya, jika dia partikel seperti pada soal sebelumnya, nilai K-nya sama dengan 1. Kalau dia silinder pejal, Pak Guru singkat aja SP, itu nilai K-nya sama dengan setengah. Kalau silinder berongga atau SB, itu K-nya sama dengan 1. Kalau bola pejal atau BP, itu nilainya sama dengan 2/5. Kalau bola berongga, itu berarti nilainya 2/3. Maka kita masukkan rumusnya, nilai K ini karena roda pejal, itu nilainya setengah. Kemudian masanya kita lihat ada di soal sebesar 50 kilo ya. 50 dikali jari-jarinya 10 cm berarti 0,1 dikali alfa. Nah, bagi 2 ini pindah jadi atas ya, berarti 6. 6 sama dengan 50 kali 0,1 itu 5 kali alfa. Berarti alfa sama dengan 6 dibagi 5 sama dengan 1,2 radian per sekon kuadrat. Jadi jawabannya itu yang B. Next. Sebuah partikel bermassa 1 gram, 0,1 gram bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Jika jari-jarinya sekian, berapakah momentum sudut? Yang diminta ini adalah momentum sudut. Nah, di mana apa rumus momentum sudut? Momentum sudut itu rumusnya L. L sama dengan I dikali omega. Nah, I itu rumusnya kan KMR kuadrat, soal yang tadi ya, dikali omega. Berapakah K ini? Karena dia bilang partikel, maka nilai K-nya 1. Masanya itu 0,1 gram. Nah, ingat ya, 1 gram itu sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Dan kita wajib ubahnya ke kilogram. Berarti 0,1 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian jari-jarinya itu adalah 2 cm. Berarti sama dengan 2. Ingat, 1 cm itu sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Berarti 2 cm ya, 2 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratin. Dikali kecepatan sudutnya di sini ada 20. Kita masukkan semuanya, 0,1 itu bisa ubah jadi 10 pangkat 1 ya. Jadi ini 10 pangkat min 4, 2 dipangkatkan 2 itu 4, 10 pangkat 2 dipangkatkan 2 itu 10 pangkat min 4, dikali 2 kali 10 pangkat 1. 4 dikali 2 hasilnya 8. Ini pas 10 pangkat min 4 tambah min 4 itu kan min 8. Min 8 tambah 1 berarti kali 10 pangkat min 7. Berarti jawabannya adalah yang B. Jadi rumusnya ini adalah dasarnya diawali dengan rumus yang ini. L sama dengan I kali omega. Next ya. Nomor 5. Seorang penari berputar, tangannya terlipat sepanjang 60 cm. Kemudian tangannya diregangkan menjadi 120 cm. Berarti dia mengalami dua hal. Awalnya 60 berubah menjadi 120. Maka jari-jarinya berubah. Yang awalnya L-nya 60 menjadi 120. Kecepatan sudutnya itu tetap, berapakah momentum sudutnya? Maka kita bisa tuliskan di sini momentum sudut itu lambangnya L kayak tadi ya. L sama dengan I dikali omega. Di sini akan ada dua keadaan, berarti ada L sebelum dan L sesudah. L sebelum disingkat dengan L1. Ini sebelum. Kemudian L2 disingkat dengan L sesudah. Nah, berarti caranya L2 dibagi L1 berarti sama dengan I2 kali omega 2 per I1 kali omega 1. I2 itu kan rumusnya KMR kuadrat ya. Berarti K2 massa 2 R2 kuadrat dikali omega 2 per K1 massa 1 R1 kuadrat dikali omega 1. Karena dia bendanya tetap sama-sama penari, maka K-nya dicoret. Karena dia tidak berubah massanya, maka M-nya dicoret. Kemudian karena kecepatan sudutnya tetap, berarti omeganya dicoret. Ingat ya, omega itu sama dengan kecepatan sudut. Maka di sini yang berubah hanyalah jari-jarinya. Berarti jari-jari yang kedua itu sebesar 120 kuadrat dibagi sama 60 kuadrat. Kalau kayak gini kalian bisa bagi 2 dulu. 120 dibagi 6 kan 2 ya.
Berarti 2/1 dipangkatkan 2 atau sama dengan 4/1 atau 4 kali. Next, nomor 6. Sistem pada gambar adalah berat balok A 300 Newton. Ini W-nya sama dengan 300. Kemudian berat balok koefisiennya 0,5 mu-nya. Kemudian berapakah berat balok B? WB-nya berapa? Nah, di sini Pak Guru jelaskan, kalau tipe ini itu namanya kesetimbangan. Nah, yang namanya kesetimbangan itu dua jenis. Kesetimbangan. Nah, yang ini adalah kita pakai sigma F sama dengan 0. Yang satuan kita pakai sigma torsi yang sama dengan 0. Nah, jadi kita lihat ya, di sini kan persimpangan nih. Di sini tegangan talinya ke sana ngarahnya T. Nah, T ini kalau diuraikan ke sudut, ke sini berarti namanya T dikali cos 30 derajat. Yang ke atas ini berarti T dikali sin 30 derajat. Nah, kalau ada reaksi ke atas berarti ada gaya tarik ke bawah sebesar berat balok. Kalau ada ke kanan ada yang ke kiri, yaitu sebesar gaya gesek jadi dari balok A. Maka kita untuk mencari WB atas bawah berarti kita harus selesaikan kiri kanan dulu. Kiri kanannya adalah FA gaya A sama dengan T dikali cos 30. F itu rumusnya mu dikali gaya berat sama dengan T dikali cos 30. Mu-nya tadi kan 0,5 dikali berat A itu sebesar 300 sama dengan T dikali cos 30 itu setengah akar 3. 0,5 dikali 300 kan 150. Berarti 150 setengah akar 3 Pak Guru pindahin ke bawah. Ini sama dengan T-nya. Maka dari situ kita masukkan ke satuan lagi. Jadi yang atas sama dengan bawah sekarang. Yang atas itu T sin 30. Yang bawah itu adalah W balok. T sin 30, T-nya kita ganti sama 150 per setengah akar 3. Sin 30 itu setengah. Nah, ini makanya kenapa setengahnya Pak Guru nggak coret. Karena biar bisa dicoret sama setengah ini sama setengah ini. Sama dengan WB. Itu ya. Jadi jawabannya WB itu sama dengan 150 per akar 3. Karena tidak ada jawabannya, kita samakan penyebut. Jadi akar 3 dikali akar 3 itu nilainya 3, atau 150 per 3 akar 3. 150 bagi 3 itu sama dengan 50. Berarti 50 akar 3. Next. Nomor 7. Nah, yang ini itu kesetimbangan torsi. Jadi misalkan ini ada tegangan tali T, kemudian sudutnya di sini adalah sudut 30 derajat. Maka di sini kita tuliskan yang ke kiri namanya T dikali cos 30, yang ke atas namanya T dikali sin 30. Ingat, kalau yang menuju pusatnya, di sini kan pusat titik putarnya P nih. Maka T cos 30 itu tidak dianggap ada. Berarti cuma ada T sin 30, yaitu dan ada beratnya. Jadi kalian fokus di sini, ada berat batang nih. Kalau ada berat batang berarti ada gaya yang mengarik ke bawah di tengahnya. Sebesar beratnya itu 20 Newton. Berarti kita fix ada 3 gaya ya. Torsi yang pertama yang ini itu arahnya searah jarum jam. Ke sini dia kan nilainya plus. Torsi kedua yang ini nilainya juga plus. Torsi yang ketiga ke sini, berarti arahnya minus. Maka bisa kita tuliskan sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsinya berarti torsi 1 tambah torsi 2 ini sama dengan min torsi 3 sama dengan 0. Atau torsi 1 tambah torsi 2 sama dengan torsi 3. Nah, ingat torsi itu kan rumusnya F kali R ya. Torsi sama dengan F kali R. Maka kita tulis F1 kali R1 plus F2 dikali R2 sama dengan F3 dikali R3. F1 ini kan sebesar 20 Newton. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Sebesar 20 Newton. Kemudian jaraknya itu setengah dari panjangnya, maka kita tuliskan setengah L. F2 itu berarti nilainya 40, panjangnya itu F1 40 kali akar 2 dikali setengah. Nah, F2 kok akar 2 sih? R itu. Pak Guru salah cuy. Ini R. Ini juga R. Pak Guru hapus dulu. Nah, setelah itu kita lihat ini R2 ya. Maka F2 di sini adalah 40 dikali panjangnya itu adalah L. Kemudian F3 itu sebesar T sin 30. Panjangnya juga L. Karena itu dia dicoret semuanya.
20 kali setengah itu kan 10. 10 kali 40 itu 50. 50 sama dengan T dikali sin 30. Nah, sin 30 kan setengah ya. Berarti 50 sama dengan T dikali setengah. Berarti T sama dengan setengah 2/1 dikali 50 atau 100 Newton. Nah, lanjut nomor 8. Ini namanya titik berat, ada koordinatnya. Nah, Pak Guru zoom ya. Di sini itu jaraknya kita batasin, kemudian ini menjadi benda 1, yang ini menjadi benda 2. Di sini titik pusatnya benda 1, ini pusatnya benda 2. Maka kita harus cari satu-satu dulu. Luas daerah 1. A1 itu nilainya berapa? Panjangnya itu 50, lebarnya itu 10. Jadi panjangnya 500 ya, 50 kali 10. Kemudian X1 itu setengah dari panjangnya. X1 panjangnya itu 50, berarti setengahnya itu sebesar 25. Kemudian XY juga itu setengah dari tingginya. Tingginya itu sebesar 10 yang ini ya. Berarti sama dengan setengah dikali 10 sama dengan 5. Kemudian luas kedua ini kita lihat. Luas kedua ini panjangnya kan 10 ya. 10 yang ini. Panjangnya, lebarnya itu kan 60 kurang 10 sebesar 50. Berarti 50 dikali 10 sama dengan 500 lagi. Kemudian Y keduanya adalah tingginya. Tingginya dari sini ke sini itu kan setengahnya dari panjangnya ini. Panjangnya 60 dikurangin 10 itu kan 50, berarti tingginya setengahnya sebesar 25. Berarti ini tinggi ya. Kemudian kalau X pusatnya berarti setengah dari 25 sama dengan setengah dari 10. Karena panjang lebarnya ini 10 nih. Berarti setengah dari 10 itu 5. Itu ya. Jadi kita carikan X pusat dan Y pusatnya. X pusat sama dengan X1A1 plus X2A2 per A1 plus A2. X1 itu 25, A1 itu 500 tambah X2 itu ini nilainya 5 dikali 500 per 500 tambah 500. Jadi ini sama kayak 25 ditambah 5 itu kan sama dengan 30 dikali 500 per ini 2 dikali 500 gitu kan. Coret sama dengan berarti ini 15. Maka Y sama dengan Y1A1 plus Y2A2 per A1 plus A2. Y1 tuh tingginya itu kan sebesar 35 tadi ya. 5 dikali 500 ditambah 35 dikali 500 per 21 ayat kedua. A1 plus A2. Nah, berarti sama dengan 2 dikali 500. 35 tambah 5 itu 40 kali 500 per 2 kali 500. Pak Guru hapus 40 bagi 2 berarti 20. Maka dari sini X-nya X pusat sama Y pusatnya sebesar 15,20. Jadi jawabannya itu yang C. Next, nomor 10. Bola pejal. Nah, ini kita tahu ya, bola pejal itu rumusnya tadi apa? Nilai K-nya sama dengan 2/3. Dua per 5 bermassa 10 mula-mula pada bidang yang berada pada ketinggian H. Maka kita bisa fokus langsung pada ketinggian. Berapakah kecepatan? Dari sini kita bisa tuliskan bahwa kecepatan V itu rumusnya akar 2GH per 1 plus K. Maka dari sini yang dipakai hanyalah H, ketinggian, sama K bentuknya. Akar dari 2 gravitasi 10 kali ketinggiannya 14 per 2 dikali 8 dikali V1 plus V2. Fokus Pak Guru nih. 1 plus K, silinder bola pejal ya. Bola pejal itu 2 per 5. Di sini kita bisa dapat 2 dikali 10 dikali 14. 1 plus 2 per 5 itu bisa diubah menjadi 5 per 5 plus 2 per 5. Berarti sama dengan 7 per 5 diakarin. Jadi sama dengan akar dikali 12 dikali 10 dikali 4
dikali 5/7. Tuh. Berarti 14 sama 7 ini bisa habis jadi 2 ya. 2 kali 5 10, 10 kali 10 10 100, 100 dikali 2 200. Berarti sama dengan 10 akar 2. Jawabannya itu yang C. Last one. Silinder bola dengan silinder pejal. Maka dari sini kita ambilkan silinder pejal. Jari-jarinya 5 cm, masanya 0,25 dan kelajuan linearnya 4. Maka berapakah energi totalnya? Nah, berarti at cathode itu rumusnya semuanya agak sulit. Setengah mv kuadrat per 1 plus k. Setengah masanya itu berapa? 0,25 apa berubah jadi 1/4 ya. V nya itu kecepatannya tetap yaitu sebesar 4 kuadrat. Dikali 1 plus k itu silinder pejal, k nya berarti setengah. Sama dengan 4 kuadrat kan 16. 16 dibagi 8 itu 2. Dikali 3/2. Ini habis, berarti hasilnya adalah 3 joule. Ini tidak ada ya, berarti yang penting 3 joule. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.